Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cupangku dimanapun anda berada, semoga kalian tetap sehat ya, lancar terus rezekinya, amin. Dan semoga yang ngebreeding ikan-ikan cupang semoga sukses selalu ya. Nah, di video kali ini ya brother, kawan-kawanku sahabat cupangku, saya akan memindahkan burayak saya yang umur 4 hari ya. Ini umur 4 hari sudah saya mau pindahkan ke kolam pembesaran. Nah, kenapa umur 4 hari harus dipindahkan? Karena biar cepat pertumbuhan si burayak-burayaknya. Jadi harus kita siapin ya wadah pembesarannya. Jangan lupa ya, AA ya, itu wadah pembesaran itu harus kita endapin dulu ya. Jangan sekaligus ya. Contohnya burayak udah umurnya 4 hari nih. Ya, terus si kolam pembesarannya tuh baru diisi airnya, jangan ya. Jadi harus kita endapin dulu, minimal itu waktunya harus 4 hari ya diendapin airnya, biar pH nya juga stabil ya. Jadi pH airnya stabil. Nah ini burayaknya ya ayah, bentar ya, kita zoom dulu, kita deketin. Ini burayak umur 4 hari dan medianya juga pakai styrofoam nih ya. Jadi ngebreednya juga pakai styrofoam dan media pembesarannya juga pakai styrofoam. Itu bebas ya, kalian mau pakai terpal, kolam terpal ataupun kolam ember ya, ataupun apa itu jenisnya, yang penting lebih besar dari tempat kita ngebreed ya. Sesudah itu baru kita masukin si burayak umur 4 hari ini sampai gede ya. Sampai gede, sampai umur itu kalau saya tuh sampai umur 2 bulan. 2 bulan ya baru saya ganti kolam lagi sama yang lebih besar ya, biar cepat lagi dia mutasikan warnanya. Oke, kita lihat ya burayaknya. Nah, ini dia burayak-burayaknya. Ini umur 4 hari. Mereka itu udah pandai berenang. Bukan pandai ya, udah bisa berenang. Ya, jadi kalau pandai itu dia tuh ya seumuran burayak 4 hari ya udah pandai lah kalau berenang seperti ini ya. Jadi tidak kedar lagi. Kalau kedar kan masih muter-muter di bawah sarang tuh biasanya ya. Jadi si kondisi burayak tuh belum bisa berenang dengan lurus. Nah, kalau belum bisa berenang dengan baik, disarankan jangan dulu dipindahkan ke wadah pembesaran. Nah, dikarenakan apa? Nanti bakalan pada mati ya. Mati nanti Om ya. Nah, kalau burayaknya udah seperti ini kondisinya, mereka udah pandai berenang, udah lurus-lurus berenangnya, tidak muter-muter lagi. Dan yang saya sarankan itu mereka itu udah dikasih makan artemia. Nah, biar ada tenaga nantinya ya. Jadi umur 4 hari itu saya udah kasih artemia buat pakan si burayaknya. Nah, kalau udah gitu kan enak. Mereka kan udah bisa makan dan terbiasa makan. Nah, ini kolamnya, kolam bekas ngebreed saya kemarin. Dan kondisi burayaknya alhamdulillah ya masih banyak dan masih sehat-sehat ya, belum ada kelihatan yang mati satupun ya, alhamdulillah ya masih sehat. Dan ini medianya media kolam masih di styrofoam ya. Ini media kolam pembesarannya untuk jangka 10 hari sampai 1 bulan. Nah, dari umur 1 bulan baru kita akan pindahin lagi ke wadah yang lebih besar biar cepat lagi ya. Pembesarannya itu harus dibesarin lagi ya kolamnya itu ya, biar si burayaknya juga lebih cepat ya, lebih cepat gede nantinya. Nah, ini dia kondisinya tuh, burayaknya tuh pada di pinggir ya, ini pada di bawah ya. Jadi masih acak-acakan ya. Ini kalau dipanggil aja pakai jari tuh pada ngumpul semua ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau saya kasih makan burayak umur 4 hari itu, saya suka panggil mereka dulu. Jadi suruh ngumpul baru kita sedot artemianya dikasih sama burayak. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita akan panggil pakai tangan aja nih. Ya, tuh. Ya. Apakah mereka pada nyamperin tuh, lihat tuh. Ya. Jadi ini saya suka biasakan kalau mau ngasih pakan ke burayak. Tuh lihat tuh, banyak banget ini. Tuh lihat. Jadi saya suka biasakan manggil burayak-burayaknya dulu. Ya, nanti
dia itu bakal terbiasa ya. Dia itu bakal terbiasa kalau kita cemplungin ini berarti ada pakan yang mau dikasih sama kita. Karena di kondisinya ini ya, burayak umur 4 hari ini tanggung jawab kita. Apalagi kalau bapaknya udah diangkat ya. Indukannya udah diangkat berarti kondisi burayak ini tanggung jawab kita semua. Ya, jadi harus benar-benar kita rawatnya biar mereka cepat gede ya, sehat ya. Tuh pertumbuhannya cepat ya. Jadi kita harus pintar-pintar merawatnya. Tuh ya, kondisi burayaknya alhamdulillah kita zoom tuh. Masih banyak dan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berenangnya udah pada bener ya. Kalau belum bener itu mereka tuh nggak mau dipanggil sama jari kita. Jadi kita tuh bisa membedakan ya mana burayak yang baik itu ya, terus yang udah bisa berenang, terus yang kondisinya sehat itu bisa kita kalau mau kasih makan ya kita panggil aja dulu mereka ya. Jadi bisa kelihatan ya kalau mereka itu masih keadaan baik-baik saja. Oke ya, kita akan pindahkan saja ya. Ini udah saya diamin selama 5 menit nih. Jadi saya sarankan kalau mau mindahin burayak itu jangan langsung dipindahin. Harus didiamin dulu ya biar suhunya juga sama. pH-nya sama ini. Sama yang wadah ngebreed sama wadah pembesaran ini. Ya, oke ya. White kita akan lanjut untuk memindahkan si burayak umur 4 hari nih. Go, semangat. Nah, ya, kita akan memindahkan ya bentar ya, barusan saya jeda dulu, saya ngambil tripod dulu. Saya soalnya pakai sendiri nih, pakai alat sendiri jadi harus pakai tripod ya. Soalnya saya kan mau memindahkan si ikan burayaknya juga ke wadah pembesaran yang sudah saya siapin. Ini saya siapin wadah pembesaran itu udah 4 hari ya. Jadi wadah pembesaran ini kenapa harus diendapin dulu biar tidak ada virus-virus yang nempel di air. Jadi kita endapin biar si burayaknya juga nyaman di kolam pembesarannya. Nah ya, oke kita akan lanjut nih. Saya udah siap ini untuk memindahkan si ikan burayak yang umur 4 hari ini ke wadah pembesarannya. Oke, let's go ya. Nah, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Cara pemindahan burayak umur 4 hari ke wadah pembesarannya. Jadi kita tuh harus pelan-pelan saja. Nah, contohnya ini udah saya diamin selama 5 menit ya. Nah, sesudah didiamin tinggal kita tuang saja tapi dengan pelan-pelan saja. Ya, supaya tidak terjadi gelombang arus tsunami. Aduh, gaya tsunami. Ya, bukan tsunami. Jadi biar mereka itu tidak kaget ya dengan air yang saya udah endapin ini ya. Jadi nah, pelan-pelan nih saya juga grogi nih soalnya itu kolam ngebreednya itu medianya saya pakai styrofoam ya. Jadi tidak nelem gitu, si styrofoamnya itu mengambang, jadi agak susah memindahkan. Jadi buat kalian yang mau ngebreed tuh sarannya bukan pakai styrofoam yang kayak gini ya, saya sarankan pakai ember biar cepat atau pakai media yang lain ya. Contohnya pakai soliter juga bisa ya, terus ember ya bagus. Nah, nantinya si burayaknya juga tidak akan kaget. Kalau seperti ini mengapung dia tuh, lihat dia mengapung dia, jadi agak susah mau dituangin itu agak susah, dia pada mengapung gitu. Oke ya, kita pelan-pelan saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya, karena harus benar-benar pelan-pelan ini ya, pelan-pelan tuh. Aduh, saya nggak tega nih takutnya terjadi apa-apa sama burayaknya. Aduh ya, tapi harus saya pindahin nih, gimana caranya ya nih, soalnya mengapung tuh ya. Jadi wadah bekas ngebreed itu mau disatuin tuh malah mengapung tuh, lihat tuh ya, tuh mengapung dia. Jadi agak ribet sih kalau ngebreed di wadah styrofoam terus dipindahinnya, agak ribet nih. Jadi harus kita akalin ya, ngakalinnya bentar ya, saya akalin dulu.
Aduh, sampai saya susah mindahinnya nih. Jadi terpaksa saya harus memotong bagian styrofoam yang di sini nih ya. Kita potong supaya si airnya itu tidak tergoncah-goncah ya, tergoyang-goyang nih ya. Jadi terpaksa saya ngambil cutter nih buat memotong si styrofoamnya. Jadi bentar ya, kita potong dulu agar si burayaknya yang umur 4 hari ini selamat ya. Soalnya gampang stres ya, ya kalau burayak itu kalau tumpahnya nggak pelan-pelan itu gampang stres dan akhirnya pada mati ya. Bentar ya, kita potong aja demi menjaga keamanan si burayak. Nah, ya maaf ya agak lama soalnya saya potong susah juga. Jadi akhirnya saya mau tidak mau harus memindahkannya. Nih saya lagi memindahkannya tuh. Yes ya, alhamdulillah mereka sudah pindah ke kolam pembesarannya tuh. Ya ini belum separoh ya. Bentar ya, kita pindahin lagi biar semuanya udah tercemplung ya ke kolam pembesarannya. Jadi harus pelan-pelan saja, diamkan saja dulu ya biar tidak stres mereka itu ya. Karena kan si airnya tuh kalau tergoyang-goyang sedikit aja mereka tuh gampang stres ya. Biarkan saja mereka adaptasi dulu ya tuh. Ya, biarkan mereka adaptasi dengan kolam pembesarannya. Oke ya, kita akan lanjut lagi. Up ya, pelan-pelan saja ya. Soalnya mengapung ini susah. Nih. Tuh, kita angkat pelan-pelan saja. Bismillah, bismillah. Ayo. Burayak pindah ya ke wadah kalian yang baru. Ya, kita harus ekstra hati-hati soalnya. Dan alhamdulillah tuh sudah kosong ya. Alhamdulillah si burayaknya udah nyemplung semua nih. Ya, kita harus pastikan takutnya ada yang nyangkut ya. Kasihan soalnya. Nah, udah ya, tidak ada tuh. Udah beres semua, udah kosong. Ya, tinggal kita bersihin aja nanti ya buat media ngebreednya nanti lagi. Nah, ya akhirnya alhamdulillah sekian cara saya lakuin. Akhirnya saya terpaksa untuk melakukannya karena kalau tidak sekarang mereka itu akan terlambat ya untuk dipindahkan. Jadi mau tidak mau saya harus paksa mereka pindah ke kolam pembesaran. Tuh ya mereka udah menyatu sama kolam pembesaran ya. Mungkin ya di HP itu di kamera itu tidak kesut ya karena usia burayak tuh masih kecil-kecil ya tuh, dikarenakan usianya masih kecil-kecil terus di airnya juga ini pekat sama ketapang ya. Saya sarankan buat kalian yang punya burayak itu harus endapin airnya sampai pekat ya. Tuh saya kasih ketapangnya aja banyak tuh ya, dikarenakan sekarang musimnya lagi hujan jadi takutnya nanti kedinginan si burayaknya, kasihan nanti pada mati lagi deh. Tuh alhamdulillah burayak udah nyemplung di kolam pembesarannya. Semoga mereka itu sehat terus ya, sehat selalu di kolam pembesarannya. Tuh alhamdulillah. Yang ini juga alhamdulillah anakan blue rim yang di sana ya. Yang ini anakan kuntai ya, ori Thailand. Ini juga sama ori Thailand. Jadi saya main di genetik yang ori-orian saja. Oke ya, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau mindahin. Tutorialnya seperti itu ya. Jadi buat kalian jangan tergusu-gusu aja untuk memindahin burayak. Santai aja sampai si burayaknya itu benar-benar udah tidak kedar berenangnya. Dan sampai si burayak itu sudah bisa makan artemia ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.